Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizardiani. Saya mahasiswa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan mereview mengenai materi biomonitoring. Mengenai materi yang pertama, yaitu ada jenis-jenis biomonitoring. Jenis-jenis biomonitoring. Pengertian biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya di lingkungan dan berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas air. Biomonitoring juga dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas dari pencemaran air, udara, dan tanah, sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis biomonitoring. Jenis biomonitoring ada dua. Yang pertama, bioassessment study, dan yang kedua, toxicity bioassess. Untuk yang pertama, membahas bioassessment study. Bioassessment study berperan dalam respirasi dengan memungkinkan ahli biologi untuk mengidentifikasi sistem akuatik. Bioassessment study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Berikut tingkat kedudukannya dari yang paling tinggi. Untuk yang pertama, bioma. Wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Lalu ada ekosistem, suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu komunitas, sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Lalu populasi, sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama, dan memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Selanjutnya, organisme. Sistem entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Lalu ada sistem organ, sekumpulan organ yang bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Lalu ada organ, kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Selanjutnya jaringan, kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Lalu ada sel, unit struktural terkecil yang hidup. Lalu molekul, gugusan secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom-atom yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. Lalu yang terakhir ada atom. Selanjutnya, bioassessment studi lanjutnya. Menurut Giglio et al. 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi, baik lingkungan darat maupun akuatik, dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungannya, dalam pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran habitat zona ripanan. Kumpulan organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ikan, makroinvertebrata, dan alga. Namun, karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel juga digunakan sebagai indikator biologis dari integritas ekologi. Lalu ada toxicity bioassays. Toxicity bioassess adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau senter air memiliki potensial untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Dan jika demikian, sejauh mana dampak toksitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau menggunakan molekul atau setelah polutan terduga memberi pengaruh yang telah diidentifikasi. Pendekatan permodelan dapat digunakan untuk memprediksi toksitasnya berdasarkan sifat fisik senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan.
Lalu ada yang kedua, ada vertebrata air. Apa itu vertebrata air? Vertebrata merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang atau juga tulang-tulang lain di dalam tubuhnya. Beberapa hewan memiliki badan yang lunak dan mempunyai kulit yang keras. Ciri vertebrata air. Yang pertama, rangka tubuh terletak di luar. Lalu yang kedua, sel multiseluler. Yang ketiga, susunan saraf di bawah saluran pencernaan. Lalu yang keempat, simetri tubuh radial dan bilateral. Lalu yang kelima, sistem ekskresi masih sederhana. Dan yang keenam, sistem sirkulasi vertebrata khusus. Klasifikasi hewan vertebrata, yaitu ada invertebrata. Berikut terdapat beberapa klasifikasi hewan invertebrata. Terdiri atas, yang pertama, ada filum Porifera. Berikut contohnya, Porifera yaitu hewan yang memiliki pori-pori dalam kehidupan. Porifera belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun pada beberapa negara maju seperti Amerika, porifera dimanfaatkan untuk memproduksi spons. Spons tersebut dimanfaatkan sebagai alat menggosok tubuh pada saat mandi dan juga alat untuk membersihkan kaca. Ciri-ciri porifera yaitu yang pertama ada tubuhnya terdiri atas banyak sel, lalu yang kedua bentuk tubuhnya seperti tabung atau jambangan yang berpori dan di dalamnya terdapat rongga tubuh. Yang ketiga biasanya hidup di laut, mulai dari daerah perairan pantai yang dangkal hingga daerah berkedalaman 5,5 km. Lalu tubuhnya melekat pada suatu dasar dan tidak dapat berpindah tempat atau fosil. Selanjutnya, struktur tubuhnya memiliki dua lapisan sel diplastik, yaitu lapisan luar dan dalam. Lalu ada makanan porifera berupa plankton atau bahan organik. Lalu yang terakhir tidak memiliki sistem saluran pencernaan makanan. Sistem pencernaan berlangsung secara intraseluler. Contoh porifera ada sikon, lalu Clatrina, lalu Eospongia, dan yang terakhir Spongia. Lalu yang kedua ada filum Coelenterata, berikut contohnya. Coelenterata adalah hewan yang berongga. Kebanyakan hewan Coelenterata menguntungkan manusia, misalnya ubur-ubur. Aurelia dapat dimanfaatkan sebagai tepung ubur-ubur atau untuk bahan kosmetik. Beberapa jenis hewan tertentu, kerangka tubuhnya juga dapat dimanfaatkan untuk hiasan, misalnya karang merah. Beberapa kerangka tubuh dari Coelenterata dapat membentuk karang pantai yang dapat melindungi pantai dari ombak sehingga dapat mencegah terjadinya erosi pantai. Ciri-ciri Coelenterata, yang pertama, kebanyakan hidup di laut, hanya beberapa jenis yang hidup di air tawar. Yang kedua, termasuk hewan metazoa dan bersifat diploplastik. Dan yang ketiga, bentuk tubuhnya simetri radial. Lalu yang keempat, tidak memiliki anus sehingga sisa makanan dikeluarkan dari mulut dengan cara dimuntahkan. Lalu reproduksi berlangsung secara seksual dan aseksual. Contoh Coelenterata ada hidra, koral, polip, dan jellyfish atau ubur-ubur. Selanjutnya ada filum Platyhelminthes, berikut contohnya. Platyhelminthes merupakan kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipi, platy atau pipi, dan helminthes yang berarti cacing. Kelompok cacing pipi ini memiliki struktur tubuh paling sederhana dibanding susunan tubuh cacing pada filum lainnya. Ciri-ciri Platyhelminthes yang pertama memiliki struktur tubuh pipi, ada yang berbentuk seperti pipa lunak dan tidak bersegmen. Lalu susunan tubuhnya simetri bilateral, lalu berbentuk hewan triploblastik, acelomata, tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi. Alat pencernaannya belum sempurna, umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Contoh Platyhelminthes, yang pertama ada cacing getar, planaria, yang kedua cacing pita, Taenia saginata atau cacing pita sapi, lalu Echinococcus granulosus atau cacing pita anjing. Lalu ada cacing isap, cacing hati atau Fasciola hepatica. Selanjutnya ada filum Nemathelminthes, berikut contohnya. Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, nematos yang berarti benang, helminthes
yang berarti cacing. Jadi Nematelmintes berarti cacing benang. Tubuh Nematelmintes bergerak bulat panjang dan tidak bersegmen sehingga cacing tersebut dikenal dengan sebutan cacing giling. Nematelmintes ada juga yang hidup secara bebas dan ada juga yang hidup sebagai parasit. Ciri-ciri Nematelmintes, yang pertama merupakan hewan tripoplastik yang memiliki xilom semu sehingga anggotanya dikenal sebagai hewan tripoplastik pseudoxelomata. Yang kedua, memiliki tubuh simetri bilateral. Yang ketiga, dinding tubuhnya terdiri atas 3 lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Semua anggotanya bereproduksi secara aseksual. Cacing betina pada umumnya berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan, lalu yang terakhir tubuhnya tertutup dengan lapisan kutikula. Contoh Nematelmintes yaitu ada cacing peru, cacing kremi, cacing tambang, lalu ada cacing filaria. Selanjutnya ada filum Annelida. Berikut contohnya. Kata Annelida berasal dari Yunani yaitu annulus yang berarti gelang atau segmen. Jadi, Annelida dapat diartikan sebagai cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen menyerupai cacing atau gelang. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan air laut. Panjang anggota tubuhnya mulai dari bawah 1 mm sampai 3 meter. Ciri Annelida merupakan hewan tripoplastik selomata, lalu pernapasan biasa dilakukan oleh semua permukaan tubuhnya. Ada yang bersifat hermafrodit dan ada yang bersifat monoecious. Memiliki alat gerak berupa rambut atau seta yang terdapat di permukaan kulit. Lalu kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Contoh Annelida yaitu ada cacing tanah, lalu lintah, dan pacet. Selanjutnya, filum Mollusca. Berikut contohnya. Mollusca berasal dari bahasa Latin yaitu molus berarti lunak. Jadi mollusca berarti hewan yang bertubuh lunak. Mollusca dapat digunakan sebagai bahan makanan dan sumber protein hewan, misalnya kerang, cumi-cumi, beberapa siput air, dan bekicot. Mollusca juga dapat digunakan sebagai penghasil mutiara, yaitu tiram mollusca. Mollusca merupakan hewan tripoplastik selomata yang bertubuh lunak. Mollusca merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Ciri-ciri mollusca yang pertama merupakan hewan tripoplastik, yang kedua tubuhnya lunak, simetri bilateral, dan tidak berwas-was. Lalu bersifat kosmopolit yang artinya dapat dijumpai di berbagai tempat yaitu darat, air, tawar laut, daerah panas, sampai daerah dingin. Mollusca sudah memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Contoh mollusca yaitu ada kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, dan siput darat. Lalu ada filum Arthropoda. Contohnya, Arthropoda berasal dari kata arthros, sendi atau ruas, dan podos atau kaki. Jadi, Arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki yang bersendi atau beruas-ruas. Arthropoda merupakan filum terbesar dari kingdom animal karena filum ini memiliki jumlah spesies yang lebih banyak daripada filum lainnya. Arthropoda atau kelas Crustacea dapat digunakan sebagai bahan makanan yang mengandung protein, misalnya udang dan kepiting. Lebah madu dapat menghasilkan madu yang berfungsi sebagai penambah tenaga maupun mengobati suatu penyakit. Ciri Arthropoda merupakan hewan tripoplastik selomata, bereproduksi secara seksual, tetapi ada juga hewan yang melakukan parthenogenesis. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan abdomen. Lalu merupakan hewan bilateral simetris. Lalu Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Mulut dilengkapi dengan rahang serta memiliki anus. Contoh Arthropoda itu ada Crustacea, ada kepiting, ketam, udang. Lalu selanjutnya filum Echinodermata. Berikut gambarnya. Echinodermata berasal dari kata Yunani echinos, duri, dan dermal, kulit. Jadi Echinodermata berarti hewan yang memiliki kulit berduri. Pada umumnya Echinodermata tidak memiliki nilai ekonomis.
Namun, beberapa jenis diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai makanan, misalnya kerupuk teripang. Selain itu, beberapa kerangka tubuh dari Echinodermata lainnya dapat juga dimanfaatkan sebagai hiasan, misalnya kerangka bintang laut. Ciri-ciri Echinodermata termasuk hewan triploblastik selomata. Dan yang kedua, semua hewan ini hidup di laut. Dan yang ketiga, bentuk tubuh dewasanya adalah simetris radial, sedangkan larvanya berbentuk simetris bilateral. Kulitnya terdiri atas lempengan-lempengan kapur dan duri-duri kecil yang di permukaannya. Lalu yang terakhir memiliki kaki bulu yang disebut dengan kaki ambulakral. Contoh Echinodermata ada bintang laut, landak laut, teripang. Lalu materi selanjutnya, klasifikasi hewan amfitebrata, yaitu yang pertama ada kelas Chondrichthyes, yaitu ikan bertulang rawan, contohnya hiu dan pari. Lalu yang kedua kelas Osteichthyes, yaitu ikan bertulang sejati, contohnya ikan mola dan kuda laut. Lalu yang ketiga ada Agnatha, yaitu hewan yang tidak memiliki rahang, contohnya Lactera. Dan yang keempat ada kelas reptil, kelas Apes, dan yang terakhir kelas mamalia. Perikanan berdasarkan sifat hidupnya. Yang pertama, plankton. Plankton adalah salah satu organisme hanyut apapun yang hidup dalam zona pelagik atau bagian atas samudra, laut, dan badan air tawar. Bagi kebanyakan makhluk laut, plankton adalah makanan utama mereka. Plankton terdiri dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut. Yang kedua ada nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam kolam air, baik di perairan tawar maupun laut. Secara umum, nekton adalah organisme yang dapat bergerak secara bebas. Lalu ada neuston, organisme yang hidup di lapisan permukaan tipis yang ada di permukaan antarmuka udara air dari suatu badan air sebagai habitatnya. Lalu ada perifiton. Perifiton adalah kumpulan jasad renik, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang hidup menetap di sekitar epifiton yang dalam perairan tawar. Sebagian besar perifiton merupakan amoeba, cacing, rotaria, dan udang renik. Jasad renik tersebut melekat pada permukaan air. Lalu yang terakhir ada bentos, merupakan hewan dan tumbuhan yang hidup di atas laut atau pada wilayah yang disebut dengan zona bentik. Berikut contoh gambar plankton, nekton, neuston, perifiton, dan bentos. Yang pertama ini gambar plankton, yang kedua gambar nekton, lalu neuston, perifiton, dan yang terakhir bentos. Lalu untuk materi yang selanjutnya ada ekosistem air tawar dan air laut. Definisi ekosistem. Ekosistem adalah satu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya maupun dengan kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies yang berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan organismenya meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Dan yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik yaitu suhu, cahaya, air, kelembaban air, garam mineral, dan tanah. Ekosistem danau. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu yang pertama daerah litoral, merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal, air hangat berdekatan dengan tepi, tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air. Dan yang kedua, daerah limnetik, merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton, termasuk ganggang dan cyanobacteria. Yang ketiga, daerah profundal merupakan daerah yang di dalamnya yaitu daerah afotik danau, mikroba, dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekati
setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limtrik. Daerah ini dihuni oleh mikroba dan cacing. Yang keempat, daerah bentik, yaitu daerah dasar danau yang tempat terdapatnya bentos dan organisme mati. Lalu ada informasi total air di dunia. Total air terbagi menjadi dua bagian, yaitu air laut dan air tawar. Persentase air laut sekitar 97,61%, sedangkan persentase air tawar yaitu sekitar 2,39%. Air laut terbagi lagi menjadi 3, yaitu air tawar 79%, lalu air tanah ada 20%, dan air permukaan ada 1%. Air permukaan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu air danau 52%, air sungai 1%, uap air 8%, kelembaban tanah 38%, dan air dalam makhluk hidup 1%. Lalu ada blue green water untuk lingkungan. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi atau akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Jumlahnya mencapai 35%. Lalu selanjutnya ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibagi menjadi 4, yaitu estuari, yaitu atau muara, mempunyai air yang dangkal sehingga dapat bertembus cahaya matahari dan bertempat bersatunya sungai dengan laut. Lalu yang kedua, zona interdial atau pantai, letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Lalu ada zona netrik, bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Lalu yang terakhir, zona laut terbuka atau oseanik, penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Oseanik ditandai dengan adanya salinitas atau kadar garam yang tinggi. Lalu ada siklus air, begini contoh siklus air. Siklus air adalah siklus hidrologi siklus hidrologi merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Lalu materi yang terakhir ada biomarker. Konsep dari biomarker sendiri, biomarker adalah tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Secara sempit, biomarker didefinisikan sebagai respons biologi terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi agen atau metabolitnya dalam tubuh tidak ditemukan. Sedangkan pengertian biomarker secara luas adalah penggunaan semua jenis parameter indikator dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, spesies sentinel, dan indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Pengkategorian biomarker. Biomarker diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan penggunaannya dan konteks spesifikasi di mana uji tersebut digunakan. Untuk yang pertama, biomarker paparan, lalu biomarker efek, lalu biomarker kerentanan. Biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Lalu biomarker efek, perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang potensial. Lalu yang terakhir, biomarker kerentanan, penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan bahan kimia secara Lalu ada contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Untuk yang pertama ada metallothioneins, yaitu logam berat yang beracun kayak sintein dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkolerasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Lalu
polonedialdehyde, yaitu produk peroksida lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Glikogen merupakan bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Lalu asetilcholinesterase adalah enzim yang penting untuk transmisi input saraf yang tepat. Kriteria biomarker. Yang pertama, biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksitas dan harus mendahului efek pada organisme tingkat tinggi. Lalu yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga, biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkatan kontaminan lingkungan. Lalu yang terakhir, identifikasi variabilitas toksikal yang ada dalam variasi tertentu dengan faktor-faktor tertentu. Biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologi atau matrik, yaitu ada urin, darah, udara, air liur, keringat, air mani, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan efek kerentanan, dan jenis kimia. Sampel biologis terpenting adalah urin, darah, dan terkadang udara yang dihembuskan. Lalu yang terakhir ada etoksikologi. Ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Trouhaut pada 1969. Konsep ini mencoba menggabungkan dua istilah yang berbeda, yaitu ekologi dan toksikologi. Dalam toksikologi, organisme menetapkan atas penyelidikan. Ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi seluruh ekosistem. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.